Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada informasi terbaru Bapak Ibu, yaitu keputusan terbaik. Sekitar 5 juta honorer akan diangkat ASN P3K 2023. DPR beri jaminan terbaru. Cek link ini. Nah, Bapak Ibu, jaminan terbaru terkait dengan pengangkatan honorer ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa melalui Komisi 2 DPR RI memberikan atau membuka layanan aduan honorer untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya dalam hal pemberian aduan ini, maka sampai kepada DPR RI dan tentunya DPR RI akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah melalui Menpan RB dan BKN. Nah, Bapak Ibu, apa dan bagaimana jaminan terbaru yang diberikan atau yang disampaikan oleh DPR RI kepada honorer? Simak video informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Hal ini juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para honorer yang selama ini sudah mengabdikan dirinya dengan memberikan kontribusi terbaik dalam melayani publik dan juga pemerintahan. Nah, artinya Bapak Ibu dalam hal pelayanan honorer selama ini, jadi kalau seandainya pemerintah mengambil satu keputusan untuk mengangkat para honorer ini menjadi ASN P3K di tahun 2023 tahun ini, itu adalah suatu hal yang wajar diberikan sebagai bentuk apresiasi atau perhatian pemerintah kepada seluruh honorer yang sudah mengabdikan dirinya selama ini. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta agar pengangkatan honorer termasuk para guru dilakukan lebih maksimal. Karena jika mereka dalam arti para honorer diangkat menjadi ASN P3K, akan menunjang peningkatan kesejahteraan yang sudah diharapkan sejak lama. Apalagi tidak sedikit dari tenaga honorer yang hanya bergantung pada hasil upah honor yang diterimanya. Maka hal seperti ini harus segera dibenahi. Kenapa? DPR RI, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa sangat prihatin terhadap apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu honorer melalui upah yang diberikan oleh pemerintah pada pekerjaan sebagai honorer tersebut. Yaitu dengan menjadikan mereka sebagai ASN P3K. Jadi ini Bapak Ibu ya, yang perlu dibenahi yang dimaksud adalah dengan mengangkat para honorer ini menjadi ASN P3K dan tentunya akan menambah semangat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tentunya. Oleh karena perhatian yang cukup luar biasa pemerintah kepada Bapak Ibu honorer ini. Sebagaimana diketahui dari data yang dimiliki Kemenpan RB, sebagaimana pemaparan Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, ada sebanyak 2.360.363 tenaga honorer yang sudah tercatat di database BKN. Namun dari data tersebut belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada, sehingga bisa jadi jumlah honorer akan meningkat menjadi 5 juta yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Jadi cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau yang terdata jumlahnya hanya 2.360.363 tenaga honorer, maka sebenarnya diprediksi jumlah honorer yang ada di Indonesia, baik di instansi pusat maupun daerah keseluruhan, ada sekitar 5 juta orang.
Nah, tentunya ini adalah beban atau PR pemerintah untuk memperhatikan nasib para honorer yang kurang lebih 5 juta orang ini. Menurut saya, jumlahnya akan meningkat menjadi 5 juta. Mengapa? Karena dari data 2.360.363 yang dimiliki Kemenpan RB masih belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada. Dan hal inilah yang kita perjuangkan. Yang ada tentunya itu adalah yang diperhatikan. Dan hal inilah yang diperjuangkan agar tidak ada tenaga honorer yang tidak ikut diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Ini tegas politisi daerah pemilihan Sumatera Utara 3, Sumut 3, yang dilansir dari dpr.go.id. Lanjutnya, dari data-data yang sudah ada, maka ada beberapa kategori tenaga honorer yang disebutkan, yaitu pendidik dalam arti para guru, kemudian nakes atau tenaga kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan, kemudian para penyuluh dan tenaga administrasi. Begitupun dengan cleaning service, keamanan, Satpol PP, dan banyak lagi dari tenaga honorer lainnya yang akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 tahun ini. Jadi ini informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan jumlah data honorer, bukan hanya 2,3 juta sekian, tetapi sebenarnya hampir menyentuh angka 5 juta orang. Nah, tentunya dengan berbagai masa kerja dan dengan berbagai versi pekerjaan masing-masing yang berbeda-beda. Selain itu, DPR juga memberikan penegasan bahwa semua harus diangkat dan terrealisasi paling lama 28 November tahun 2023. Seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K oleh pemerintah pada tahun ini, mulai dari cleaning service, tenaga administrasi, keamanan, Satpol PP, dan banyak lagi. Semua harus diangkat dan terrealisasi paling lama 28 November 2023 jelasnya. Adapun terkait jaminan terbaru yang dibeberkan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dalam kabar terbarunya adalah ruang khusus bagi para honorer. Ingat Bapak Ibu ya, dengan adanya ruang khusus ini yang diberikan atau yang dibuka oleh DPR RI melalui Komisi 2 DPR RI sebagaimana yang disampaikan oleh Yunimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa dengan hal tersebut nantinya maka aspirasi para honorer itu akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah tentunya melalui Menpan RB dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara. Dengan artian bagi tenaga honorer yang ingin mengadukan masalahnya, maka bisa membuat laporan dengan melampirkan dokumen pendukung. Ingat Bapak Ibu ya, tidak hanya sekedar laporan, tetapi disertai dengan dokumen pendukung. Dokumen pendukung yang dimaksud mungkin meliputi bukti-bukti dari laporan yang disajikan itu kepada DPR RI. Hal ini dilakukan adalah untuk memudahkan validasi data yang nantinya akan diberikan langsung kepada Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas. Selanjutnya, laporan yang nantinya diterima melalui link khusus akan didorong untuk masuk dalam daftar pengangkatan tenaga P3K sebelum 28 November 2023. Untuk link yang disediakan untuk para tenaga honorer bisa dicek secara langsung di Halo JG ID garing lapor. Jadi disitulah nanti bisa dicek Bapak Ibu ya. Jadi dicek saja di situ ya, di link yang sudah tersedia ini. Jadi demikian informasi terkait Bapak Ibu, yang mana informasi ini adalah informasi mengenai keputusan terbaik di mana sekitar 5 juta honorer akan diprioritaskan diangkat menjadi ASN P3K 2023. DPR beri jaminan terbaru, jadi dicek link ini Bapak Ibu ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu hal terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini kepada DPR RI melalui Komisi 2. Nah, Bapak Ibu, inilah satu kabar gembira bahwa sebenarnya informasi yang sudah banyak beredar bahwa semua honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara, dan jelas di sini disampaikan bahwa bukan hanya honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta sekian. Jadi semua yang penting sudah mengabdi di instansi pemerintah, dan hal ini dihimbau oleh DPR RI
Selain daripada honorer yang 2,3 juta sekian itu, bisa menyampaikan laporannya secara online melalui link yang telah tersedia tadinya. Demikian informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua Bapak Ibu honorer, dan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu kepada DPR RI melalui link aduan ini, silahkan disampaikan, karena ini adalah satu jaminan dari DPR RI, terutama yang telah dibentuk adalah dalam hal layanan aduan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.